Idih, nah itu kata-kata tuh itu. Halo. Ya udah itu Oh, aja. nggak usah di replay lagi, nggak usah di replay. Sorry ya podcast hari ini nggak Dan lagi keren. nggak Sorry setelah ya. akhirnya sudah menemukan titik jalan keluar daripada quarter life krisismu itu, apa yang lu rasakan dan gimana perasaan lu saat itu? Karena hidup tuh ya isinya masalah aja. Hidup tuh isinya memecahkan masalah. Masalah hidup tuh kayak baju kotor, gak ada habisnya. Lu cuci, lu jemur, lah besok kotor lagi. Masalahnya Masalah datang akan selalu ada. Kehidupan kita nggak bisa dilepaskan dari itu gitu. Jadi kayak kalau sekarang ada masalah ya balik lagi ke diri masing-masing. Mau istirahat dulu nggak apa-apa, mau cepet-cepet diselesaikan nggak apa-apa, mau diselesaikan nanti nggak apa-apa, itu mah pilihan. Tapi yang gue bilang tadi, masalah itu kayak cucian kotor, kalau nggak cepetnya dibersihin ya baju kotornya numpuk, banyak nyamuk. Halo sobat Ruang Tubuh, dimanapun kalian berada, yang lagi duduk, yang lagi rebahan, yang lagi makan mie, yang lagi nonton sambil bareng sama teman-teman atau sendirian karena lo jomblo. Selamat datang kembali di Ruang Tumbuh by Tekno Kreasi Media. Gue Firas Alfati yang menjadi host lo kali ini, dan kali ini gue nggak sendirian. Kali ini gue bersama teman Yeping gue. Di sini ada Teh Mila. Waduh, luar biasa banget. Terima kasih Teh Mila sudah datang ke sini ya. Terima kasih Firas. Kayaknya capek banget ya sekarang ya. Kenapa nih capek kalau bisa diceritain? Belum makan dari SD. Belum makan dari SD. Kurus kering. Cut. Kurus kering. Kalau Anda kurus kering, saya apa? Apa aja lah, itu mah bebas. Oh iya, busung lapar. Oke, teman-teman sekalian di Ruang Tumbuh kali ini gue bersama Temila bakal sedikit ngebahas ya. Dan kali ini tuh aku pengen sedikit kepo nih sama kehidupan Temila sebenarnya. Kepo apa cuy? Kepo banget, karena Anda ini kan kalau saya lihat nih kegiatannya banyak ya ternyata ya. Masa sih? Enggak sih, kelihatannya kayak pengangguran tapi pengangguran. Enggak. Cuman aku mau tanya dulu, bisa diceritain nggak dulu? Oh, kalau sekarang udah nggak lulus kuliah tahun berapa Teh? 2021. 2021. Kalau sekarang kesibukannya apa? Sibuk tidur. Enggak, gue sekarang kerja kantoran biasa. Kerja kantoran biasa. Oke. Tapi kalau di luar daripada kerja kantoran ini ada sesuatu yang lain nggak yang lu kerjain? Kemarin sempet mulai bisnis, very tiny bisnis. Ya. Tapi per bulan ini udahan bisnisnya. belum mulai lagi. Iya, jadi gue kemarin sempat bikin bisnis crafting gitu, crochet, rajut. Oke. Iya, cuman karena kayaknya lebih butuh waktu untuk develop lagi segala macam, jadi bulan ini produksi terakhir. Sayang banget. Tapi suka ngerajut emang dari dulu? Enggak, baru tahun lalu. Terus kayak famous kan ya gue teh, jadi orang-orang tuh lihat story gitu langsung kayak mau, jadi kayak kenapa tidak peluang ini kita sikat gitu, tapi ternyata kewalahan saya, jadi kita stop dulu. Oke. Iya. Kok kamu diem? Nggak, gue bingung ini aja. Oke. Jadi ceritanya tuh kemarin tuh sempat bisnis, kemudian tutup karena kok bisa se-famous itu sih? Enggak, itu bercanda. Maksudnya tadinya kan gabut kayak masih ada waktu luang nih di tengah-tengah pekerjaan gitu, kayak ngapain ya, lihat tiba-tiba lewat gitu di reels kan, wah ada ya sebuah keterampilan yang namanya crochet ini, dari selembar benang tuh bisa jadi segala macam. Gue belajar, bisa tuh ternyata. Gue posting dan orang-orang tuh tertarik, pada pengen order gitu, jadi kayak bisa nih gitu. Mila juga, si artis gitu kan. itu gitu kan, artis crochet. Terus gue coba, ternyata malah kewalahan ya. Banyak teuing ya. Jadi selain itu aku juga mulai jadi kompetitornya Firas sih. Wih, iya ya. Kalau nggak salah aku tuh baru kemarin ngeliat kamu di YouTube nih. Ini udah mulai mengancam status saya sebagai host ya ternyata ya. Kita depak, kita kalahkan Ruang Tumbuh. Waduh. Hidup rumah kita. Emang boleh ini Pak, begini Pak. Emang boleh. Aduh, kurang ajar ini, tidak bisa. Enggak. Nah, jadi teman-teman sekalian ya langsung aja nanti komen di bawah mana yang harus menang, rumah kita atau Ruang Tumbuh. Kita aduin. Dari namanya aja rumah, ruang. Ruang doang mah kecil, rumah kita mah rumah. Rumah lu nggak bisa tumbuh, ruang gua mah tumbuh terus.
Aduh nggak bisa jawab lagi. Udah dia aja. Udah lu jadi ini aja sekarang. Ya enggak, kita nggak saingan kok. Kita dalam satu holding. Yes. Kita saling Kita satu ini ya. saling menyemangati. Gue juga belajar dari Viras. Tapi kalau misalkan kalau gue pengen tahu nih ya, kalau gue boleh tahu. Kalau gue gak pengen jawab gimana? Harus jawab masalahnya. Oke. Lu anjing. Gimana sih ini? Oke. Tapi gue mau nanya gini deh, kayak kan gue udah mulai ngeliat lu kan kemarin di YouTube, terus kayak, "Wih, ini orang oke juga nih ngomongnya," gitu kan gitu. Peres, gue aja gak nonton itu. Iya, kenapa ya? Apa ya? Malu. Iya, kalau kita, gue juga kadang nggak nonton podcast sendiri. Iya apa sih gitu, so asik apa ya gitu. Iya, so asik gak apa-apa, asik sendiri misalnya. Itu sih sebenarnya. Iya sih. Tapi kalau lu sendiri dari awal emang sebenarnya passion lu tuh apa sih sebenarnya? Passion gue fashion. Enggak. Passion gue apa ya? Gak tahu juga sebenarnya. Dari zaman sekolah gue melakukan banyak hal ya. Kayak Apa artis tuh? sekolah gitu, gue si Artis si paling artis dari Enggak tadi sih, ya. Maksudnya gue apa ya, ikut banyak sekali kegiatan di sekolah. Gue aktif ekskul angklung dulu zaman-zaman SMA, ekskul sinematografi juga. Gue juga sempat suka public speaking selama kuliah, dan setelah jadi kerja kantoran jadi bingung ya. Maksudnya kayak apa ya, belajar ini itu tuh banyak tapi nggak pernah ada yang sampai jago gitu. Jadi setengah-setengah gitu masalahnya. Iya, semuanya yang full cuman Body iya. Full protein. Terus apa? Nggak tahu. Nah, cuman gue pengen tanya kayak gini. Lo kan sekarang kan kerja nih. Yoi. Bisa diceritain nggak kenapa dari awalnya pengalaman lu dah? Kan kita ini maksudnya lu Gen Z gak sih? Gen Z dong. Lahiran berapa? Awal 98. Gimana dulu Soeharto? Oh Soeharto, ya Soeharto terguling saya belum bisa merangkak Pak. Baru brojol ya? Baru merah banget berarti ya baru bayinya. mendapat nutrisi dari air susu ibu. Belum terpapar politik. Belum terpapar politik. Oke. Terlalu apa ya kalau Salah. bayi 2 bulan politik tuh kayak aneh. Gue tuh tadinya mau ngomongnya apa coba? Apa? Gimana dinosaurus kan? Dinosaurus kan? Lo tau meme-nya gak sih? Yang pas dia ngomong, lo tahun berapa? 2003, 2004, 2022 ya gitu, 2002. Terus pas giliran dia 19 Enggak setua itu kok. Oh enggak. Siap. Baru 20 tahun. Baru 20 tahun. OTW 30 kan ya? Tapi kalau misalkan buat perencanaan hidup lu nih sekarang gitu, lu gimana nih ke depannya? Gue pengen tahu deh pengalaman dari lu kan cewek nih ya. Terus lu cewek. Oh iya. Kerja kan. Lu kan kerja nih sekarang. Buat lu sendiri berkarya udah, apakah pekerja lu yang saat ini tuh masuk ke passion lu atau enggak? Soalnya kalau misalnya kita ngomongin Gen Z pasti ngomongnya kerja harus sesuai passion dong. Kalau lu sendiri gimana? Gue udah kerja dari zaman SMA ya. Dari zaman SMA? Yoi. SMA kerja apa? Kerja halal. Taib gak? Insyaallah taib. Insyaallah. Jadi gue sejak SMA udah mulai freelance tuh. Dulu kan gue masuk ekskul sinematografi namanya. Kita bikin. Jadi sebelum ada tren zaman sekarang yang canggih-canggih, bikin video, bikin foto segala macam. Dulu tuh kan keterampilan foto dan videografi itu masih sangat terbatas ya. Jadi gue SMA ikut ekskul itu tuh difasilitasi dan disalurkan lah sama guru pembimbing gue buat itu ekskul apa gimana? Ekskul cuman sinematografi. Cuman boleh tahu sekolahnya di mana dulu? SMA 1 Pasawahan. SMA 1 Pasawahan. Emang ada ya? Ada ininya, apa? ekskul sinematografi. Waktu zaman gue dulu 10 tahun yang lalu ada. 10 tahun yang lalu? Waduh ya, terus? Kalau sekarang nggak tahu. Udah lama ya SMA. Jadi dulu ya dibimbing dan diarahkan lah sama pembina gue. Jadi suka diajak-ajak juga istilahnya ngejob gitu. Jadi ada job-jobannya. Jadi gue sejak kelas 2 SMA tuh udah mulai punya penghasilan tambahan lah buat jajan-jajan gitu. Terus Jadi setelah dari sana gue juga masih SMA juga, gue magang di salah satu media. Di mana tuh kalau boleh tahu? Kayaknya nggak disebutin deh. Nggak boleh disebutin. Kayaknya nggak boleh disebutin.
ada deh gitu. Ada deh. Jadi freelance photographer juga, Mhm. sempat nulis juga, dan udah gitu lulus SMA lanjut di media yang sama, Oh, jadi emang nulis ini ya, menulis? nulis, gue sempet nulis. Idih, udah Tapi nggak ini ya, nggak jadi buku, maksudnya nulis artikel? redaktur ya, kayak Oh gitu. jadi redaktor? Iya deh kayak gitu, Oke. tapi tetap, apa ya istilahnya, tetap freelance ya. Mhm. Maksudnya tidak semua tulisan gue layak terbit, jadi Mhm. tetap melalui Proses iya editing dulu? gitu, Mhm. gitu. Luar biasa banget. Jadi Nah kan gue bilang tadi, gue tuh bingung passion gue sebenarnya apa, gue belajar nulis, gue belajar fotografi, gue pernah suka, public speaking juga, tapi sekarang jadi kerja kantoran, terus belakangan belajar rajut. Passion aku apa? Apa nggak tahu, pokoknya passion-nya ngasilin duit aja deh. yang pokoknya ada duitnya. Heeh, gitu, gak gila-gila passion gue mah. Gak gila-gila passion, anjir ini gimana gua ngomongnya ya, susah. Yaudah, kita udahan aja ya, Ya oke udah, dah. kayaknya udah sampai sini aja deh. Ini gak tumbuh nih, Enggak ya, gak, tumbuh justru gak kan. tumbuh. Enggak, maksud gua tuh kan gini, lu dari awal kan di sinematografi nih, ya Ah, kan. Udah tuh, kalau kuliah nih gimana nih, nyambung nggak sama yang kemarin-kemarin? kuliah sebenarnya ceritanya lucu juga. Kenapa lucunya? Waktu itu Oh belum? kaget, Oh belum? terlalu spontan. Oh iya. Uhuy. Uhuy. Jadi kuliah tuh sebenarnya lucu di tempat kerja lama gue. Mungkin itu yang kita sebut sekarang sebagai quarter life crisis ya. Gue lagi kerja lagi gak bener banget. Terus kayak mungkin bos gue juga ngelihat, wah nih anak. Jadi ada beberapa opsi. Intinya untuk meningkatkan kinerja gue yang loyo pada saat itu, gue ditawarkan kuliah oleh kantor. Kayak gitu. Jadi lu kuliah tuh gara-gara ditawarin sama Ditawarin kantor. sama kantor dengan beasiswa ya gitu. Cuman ternyata setelah dijalani kurang lebih 1 tahun, kerjanya makin gue tinggalin, keasikan kuliah. Iya Nggak becus jadinya ya? yoi bener, gak Terus becus gitu. Tapi ya jadinya kerjanya ditinggalin ya kuliah jadinya gitu. kuliah. Jadinya kuliah dan di Di sana gue menemukan teman-teman, Mhm. gue Yang sekarang apa tuh? teman-temannya apa? Iya, gue berteman, ternyata gue ya suntuk, quarter life crisis yang gue anggap quarter life crisis itu disebabkan karena gue terlalu muda dan sudah kerja di media gitu dengan Mhm. segala dinamikanya. Terus gue kuliah malah, yo ternyata inilah gitu, Hidup, inilah hidup this is gitu. life ya, kemarin itu Gitu. bukan life. Ternyata gue terlalu bukan kemarin bukan live ya, tapi gue terlalu prematur istilahnya, melewati Tapi satu step gitu. kalau kayak gitu Harusnya jadi ini nggak sih hidup? Jadi pandangan lu tuh pada hidup tuh bukan hidup tapi survive. iya kali ya, iya kali ya, kayak gitu. Ya maksud gue tuh harusnya kan secara natural tuh ada step-step dulu ya, Mhm. dari sini. Mungkin waktu itu secara kematangan berpikir juga belum mateng nih, masih Masih gini setengah mateng ya. yoi, terus langsung masuk ke media tuh ya mungkin itu berat. Dan ketika kuliah ternyata kita kan kuliah nggak cuma belajar ya, tapi Mmm. iya pandangan hidup diasah segala macam gitu. Jadi ya gitu, Tapi bener-bener kalau di kuliahan sejalan nggak sama yang dulu sebelumnya? Enggak? banyak enggaknya sih sebenarnya, banyak hal baru tapi ya insight baru dan gue suka sih. Kalau boleh tahu jurusannya dulu apa maksudnya? KPI dong, STI Mutakin. Widih, KPI ya. Oh, KPI. izin cutting saya ternyata. Sujud gak? Siap. Enggak. Sudah nggak boleh ada Bercanda. perpeloncoan seperti itu. Emang dulu ada yang sujud ke kakak tingkat? Enggak, tapi di beberapa kampus ada ya. Sujud? Lebih parah sih, lebih ke pembulian jatuhnya. Enggak sih ya, aku udah gak kayak gitu, udah bestie aja sama Wih, senior. Aku bestie-bestie juga sama aja. junior aku bestie kok. Tadi kan aku traktir kue sepotong. Sepotong doang. Oke. Tapi kalau misalkan balik lagi nih, sekarang setelah lu mengalami quarter life crisis tersebut, sekarang gimana feeling lu? Sekarang hidup sangat biasa aja ya, maksudnya ketika sudah melalui itu semua, semakin dewasa kita jadi ada semacam apa ya, wisdom gitu ya, Hmm. semakin bijaksana dan semakin ngelihat, oh dulu tuh kesulitan yang ini tuh kayak gitu sebenarnya emang Nggak harus sih. dilewati Oke. aja gitu. Dan ternyata semakin tua semakin sulit, semakin banyak kesulitannya gitu. Jadi kayak harusnya nggak usah tuh galau-galau kayak kemarin. Tapi kalau gak galau juga nggak belajar, itu Hmm. susah. Tapi yang gue pengen penasaran tuh gini, cara lu buat keluar daripada quarter life crisis lu tuh gimana? Didobrak ya, Hah? Didobrak? didobrak aja. Maksudnya?
hal-hal yang mengungkung kita itu di luar. Karena yang bikin krisisnya semakin krisis tuh ya diratapi gitu. Kenapa sih ini harus terjadi kepadaku? Buset, geter aja. Geter. Itu dari Oke, hati oke, gitu. dari hati itu. Kenapa sih harus kayak gini? Kenapa kok orang kelihatannya hidupnya mudah ya? Kenapa Iya, gue kok harus kayaknya mulus-mulus aja gitu heeh, orang tuh kenapa hidupnya. kenapa gue harus melewati ini? Kok yang lain mah gitu ya, kayak Mhm. enak aja. Nah, ditinggalkan pertanyaan-pertanyaan itu. Jadi, pertanyaannya dibalik, ini apa ya yang bisa gue lakukan untuk meninggalkan keterpurukan ini gitu. Jadi, gak bisa dibungkiri teman-teman yang gue temuin di kampus, oh ternyata mereka punya masalahnya masing-masing yang kompleks dan kayaknya nggak bisa deh kalau masalah gue kayak dia gitu. Mmm. Gitu, kayaknya itu lebih susah deh, lebih sulit. Jadi, ya ini gue harus meninggalkan nih si keterpurukan ini. Ya kumpul sama teman-teman, kalaupun nggak ada solusinya, ya setidaknya ngumpul dan berdiskusi dan saling tahu masalah satu sama lain tuh bikin, apa ya, teralihkan sejenak lah dari Jadi nggak masalah-masalah ada itu. nggak kepikiran dulu untuk sementara lah ya? Heeh, gitu. Dan ya waktu sih ya, maksudnya pada pada akhirnya waktu juga yang bikin, apa ya, situasi itu membaik. Kadang kan Oke. kadang kan masalahnya juga bukan sesuatu yang real ya, masalahnya Iya, tuh ada pada hati dan pikiran. kitanya belum siap aja ya berarti? Heeh, gitu. Dan sekarang pas gue lihat, oh si Mila umur 19 tahun itu, kayaknya nggak masa lalu cuman gitu doang deh Mil, nggak kayak sekarang mikirin hal yang lebih besar gitu. Oke, 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 oke. Iya, Gue agak tertarik nih soalnya, kalau misalkan suatu saat nanti gue mengalami quarter life crisis, mungkin sebenarnya masih sih, lagi mhm, li misalkan, mhm. Umur kan berapa? 22. 22. Ah, 22. Aduh kulit aku masih bagus umur 22. Oke lanjut. Maksud lu kulit gue jelek? Enggak, kulit aku sekarang udah butuh Oh retinol. gitu, Iya kan udah mau siap, 30 siap. tahun. Gue kira butuh kolagen doang kalau kulit, enggak Ya ternyata udah nggak usah beda-beda dibahas. lagi. Nanti di belakang aja Oh, di kalau belakang mau aja lah ya, ngomongin skincare soalnya gitu. di sini masih kosong kalau teman-teman lihat ya, di sini mejanya tolong kamera utama. Nah, ini masih kosong, jadi buat produk skincare yang pengen endorse, ini kita masih ada ruang ya. Saya siap jadi Karena BA. boleh gitu kan. Kita butuh sponsor gitu kan, buat teman-teman yang pengen sponsorin bisa, di sini masih kosong. Di sini juga masih kosong, di situ masih kosong. Ya, mau nutupin muka narasumber kita yang sekarang juga nggak masalah, atau muka gua juga nggak masalah. Tapi jangan, karena gua tahu editor yang satu itu pasti berdegong. Jangan dikasih ya. Yang ini tolong jangan dikasih ke dia. Oke, balik lagi ke Mila. Yoi. Tadi kan kita udah ngomongin masalah gimana lu kena ya berhadapan yang namanya quarter life crisis tuh udah dapet tuh. Udah pernah. Udah pernah. Nah, tadi salah satu yang lu bilang adalah ya cukup didobrak aja. Buat lu sendiri nih, kan emang orang-orang masih beda-beda ya, pasti beda-beda gitu cara mereka mendobrak daripada quarter life crisis mereka. Tapi gue pengen tahu buat cara lu sendiri nih, buat keluar dari itu kayak gimana? Dulu nulis cukup membantu, journaling itu cukup membantu. Journaling. Journaling. Jadi cukup nulis aja. Iya, bisa dibilang kayak gitu, journaling dan belajar, skill-skill baru, Cilah. baca buku, pokoknya hal-hal yang apa, yang memicu kreativitas lu dan yang bikin otak lu kerja tuh bisa cukup memulihkan lah, cukup Hmm. memulihkan kayak gitu. Belajar juga ternyata. Gue tadi ya di belakang kan, lu pernah bilang, lu di belakang layar kan tadi bilang ya, duh, Bilang apa? gue nggak bisa nih kalau nyatuin waktu untuk Mhm, kreativitas mhm dengan mhm, waktu untuk sambil ngobrol gitu, mhm sambil mhm, main tuh nggak bisa. mhm. Maksudnya gimana tuh? Ya gue cukup cukup ini ya, cukup sangat terkotak-kotakan, apa namanya, konsentrasi gue. Jadi dalam seminggu tuh kadang gue butuh 1 hari aja untuk gak ngapa-ngapain. Butuh 1 hari buat gak ngapa-ngapain? Gak ngapa-ngapain. Literally gak ngapa-ngapain? Iya, gak Nafas pun termasuk? ya napas mah Nafas pun atuh itu mah masuk. sudah bagian gimana sih Bias, napas dong kita. Iya, 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 iya. Maksudnya tuh kayak nggak nggak kerja, nggak ya bener apa ya, oh me time me time, Oh, me me time. time, Me time-nya biasanya keluar apa diem di rumah? drakor. Mengurung diri ya? Mengurung diri di rumah nonton Bisa drakor? mengurung diri, bengong juga bengong, bengong aja, bengong bengong, nggak mikirin Nggak apa-apa. kesurupan lu bengong? Enggak dong, saya mah imannya kuat insyaallah, rumahnya nggak ada Oh. hantunya juga. Karena rumahnya di rumah kita, ya kan ya. Masuk masuk Masuk, masuk. masuk. Biar tambah lebih kuat lagi di ruang tumbuh. Enggak Harus spesifik. rumah kita aja. Ya oke jadi Tolong di ini jadi aja. Oke teman-teman semuanya, buat teman-teman juga nih yang mungkin merasa dia lagi di waktu atau life ke apa quarter life krisisnya ya. Yang gimana caranya kita nggak tahu nih gimana caranya buat keluar daripada hal itu. Nah bisa aja teman-teman kayak tadi nih contohnya kalian journaling, kalian nulis, atau
kalian bisa bikin podcast kayak kita kali ini. Dan juga siapa tahu teman-teman pengen, ya kan, pengen ikutan juga buat ngobrol sama kita, langsung aja klik link deskripsi di bawah. Dan juga jangan lupa kalau kita itu disponsori oleh Tekno Elektrik ya? Teknokreasi Teknokreasi Elektronik. Elektronik. Oke, Teknokreasi Elektronik ini kalau nggak salah ya, tempat kamu bekerja kan ya? Iya enggak, iya. Iya? Iya Enggak? deh. Aduh. Iya aja deh. Gimana nih? Bisa dijelasin sedikit ya? Oke. Waduh, bentar, ini alarmnya. Gimana? Jadi buat teman-teman yang butuh alat-alat Elek apa ya istilahnya? spare part ya? Aduh nggak di briefing Aduh, nggak nih. di briefing ini ya kan dadakan ditembak sama gua, bingung dia. Lu kalau Butuh jadi host harus siap. butuh itu Apa? Bapak Alat-alat buat yang butuh otomatis. alat-alat otomasi, komponen-komponen elektronik dan butuh jasa-jasa pembuatan apa Pak? Alat. Oh, itu sampah pembuatannya juga? Yoi. Oh, aku Buat kira tuh. teman-teman yang mau pasang solar panel juga bisa loh, Nah, itu Teknokreasi dia yang paling Elektronik. menarik tuh itu. Karena kalau gue sendiri kan gue tertarik ya sama yang namanya tuh panel surya ya. Gue tertarik banget dan kemudian ternyata di Teknokreasi Elektronik ada ternyata ya yang di Bisa Purwakarta yang bisa. jual. Nah, buat teman-teman yang tertarik bisa aja langsung cek tokonya di link deskripsi di bawah atau langsung aja datang ke toko offline-nya. Di mana teh toko Pondok offline-nya? Jaya Indah Blok G4 nomor 2. Itu dia. Dan juga satu lagi Teh, kita tuh disponsori sama Villa Cemara Biru. Nah, buat teman-teman nih yang pengen healing tadi, pengen me time, tapi kayaknya kalau Villa Cemara Biru kegedean ya. Tapi bisa kok buat me Bisa time, kor. tenang aja itu. Kan Ya, kan karena gitu kan. Villa Cemara Biru tuh enak banget buat healing dan udah ada kolam renang sekarang. Wah, yoi. itu bisa kalau misalnya pengen sendirian bisa ya. Gitu dan pengen Berendam. healing, pengen berendam gitu kan, pengen menghilangkan kericuhan daripada Pengen perkotaan. membilas semua masalah-masalah dan emosi diri. Itu dia membilas semua masalah itu bisa Masukin aja. tubuhmu itu ke dalam itu apa kolam renang. Kenapa sih aku kayak asik sendiri gitu? Nah, itu dia teman-teman yang pengen, nah itu langsung aja klik link deskripsi di bawah. Dan juga jangan lupa buat teman-teman yang pengen nih buat request siapa yang harus jadi teman Yeping kita selanjutnya, langsung aja klik komentar di bawah. Dan juga jangan lupa untuk klik tombol like, share, and subscribe. Dan juga jangan lupa untuk pencet tombol linknya biar gak ketinggalan video kita setiap Yoi. minggunya. Nah, Oke, itu dia. Nah, tapi aku mau balik lagi. Setelah tadi, bisa diceritain lagi nggak? Setelah akhirnya sudah menemukan titik jalan keluar daripada quarter life krisismu itu, apa yang lu rasakan dan gimana perasaan lu saat ini? Perasaan saat ini baik-baik saja. Karena balik lagi ke yang tadi gue bilang, kalau masalah itu akan selalu ada di setiap fase kehidupan kita gitu. Semakin lu dewasa, kalau misalnya lu nerima masalah yang lu hadapi sekarang, nanti ketika seiring berjalannya waktu lu bakal sadar kalau masalah yang udah itu ya cuman latihan aja udah buat masalah yang selanjutnya. Karena hidup tuh ya isinya masalah aja. Hidup tuh isinya memecahkan masalah. Masalah hidup tuh kayak baju kotor. Gak ada habisnya. Lu cuci, lu jemur, lah besok kotor lagi. Dicari berarti masalahnya. Enggak, maksudnya Masalahnya masalah datang sendiri. akan selalu ada. Kehidupan kita nggak bisa dilepaskan dari itu gitu. Jadi kayak kalau sekarang ada masalah ya balik lagi ke diri masing-masing. Mau istirahat dulu nggak apa-apa, mau cepet-cepet diselesaikan nggak apa-apa, mau diselesaikan nanti nggak apa-apa, itu mah pilihan. Tapi yang gue bilang tadi, masalah itu kayak cucian kotor, kalau nggak cepetnya dibersihin ya baju kotornya numpuk, banyak nyamuk gitu. Jadi lebih banyak lagi masalahnya nanti kan, Yoi. susah buat dibersihin satu-satu. Oke, luar Gitu. biasa banget. Oke, Temila terakhir. Apa tuh? Kata-kata hari ini. Boleh nggak yang tadi? Masalah hidup itu nggak kayak bisa. baju kotor. Balikin lagi ya. Ini nanti tolong di replay ulang aja nanti ya. Karena kita malas ya, editor nanti tolong pas gua nanya gitu kan, nanti dibalikin lagi aja yang Iya tadi. bener gak sih? Masalah hidup itu kayak baju kotor. Iya, nanti tolong editor ya, nanti dibalikin lagi aja ya. Yang tadi di play aja, di replay lagi aja. Itu buat teman-teman aja. Ya. Oh iya, ada satu obrolan sama teman-teman gue waktu lagi pusing-pusingnya skripsi. Gimana? Gimana ya? Hidup itu bukan skripsi. Kita nggak usah lihat kehidupan orang lain sebagai referensi. Nah itu kata-kata tuh itu. Halo. Ya udah itu aja. Nggak usah di replay lagi, nggak usah di replay Sorry ya. ya podcast hari ini nggak keren.
sorry ya. Ih, itu keren. Yang terakhir doang tapi. Nanti di yang terakhir aja ntar ya. Coba lo tanya lagi. Tanya apa? Kata-kata hari ini gitu. Oke, teh kata-kata hari ini. Apa tadi ya? Gue lupa. Ah, lupa. Iya. Nanti di-reply lagi aja. Di-reply lagi. Sialan. Oke, Teh Mila, terima kasih banget Oke, udah mau Virus. berbagi pengalamannya dan juga ya penting sih sebenarnya kita menghadapi quarter life crisis. Mungkin kalau misalnya orang-orang lain kita mungkin ada penyelesaiannya mereka gitu kan, dan gue pengen tahu nih sudut pandang yang kayaknya deket nih sama kita gitu pada akhirnya. Gitu. Thank you Viras and Ruang Tumbuh for Oke, having terima me. kasih Semoga ya, ada Teh. manfaatnya. Teh Mila yang udah mau berkesempatan buat datang gitu kan di sini hari ini. Wah, luar biasa banget. Thank you banget. Nanti kita akan coba ya tim Ruang Tumbuh bajak rumah kita. Mau pura-pura sakit biar gak Pura-pura syuting. sakit. Jangan gitu dong, jangan gitu. Bercanda. Oke, terima kasih Teh Mila, dan buat teman-teman sekalian itu dia episode kali ini luar biasa banget. Mudah-mudahan bermanfaat. Tadi ya ingat ya, hidup ini bukan skripsi, kita nggak perlu lihat hidup orang lain untuk dijadikan referensi. Anjay. Masuk banget itu Pak Eko, luar biasa banget. Pak Eko siapa nggak tahu juga. Oke, see you next time in the next video. Bye bye.